Shalom, puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dan kita percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini, semua karena kasih setianya. Dan kali ini kita mau bersama-sama untuk memuji dan menyembah Yesus Tuhan, karena kita percaya ketika kita memuji, menyembah Dia, kita datang kepada Tuhan yang hidup. Percaya, katakan amin. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, suatu anugerah yang luar biasa. Kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan Engkau ada bersama kami. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Apapun keadaan kami, Engkau Tuhan yang setia, yang ada bersama kami. Engkaulah Immanuel. Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Yang siap memuji dan menyembah Yesus Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, bersama berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran. Bersama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Orharama sikiralaya raba sikiralaya rabaya raba sikiralaya rabaya. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Oh raba sikiralaya rabaya raba sikiralaya rabaya raba sikirata karaba sikiralaya rabaya raba sikiralaya rabaya. Oh raba sikirata karaba sikirata karaba sikiraba baba. Terus sembah Yesus, terus sembah Tuhan. Sikiralaya raba sikirata karabaya rabaya rabaya rabaya. Oh haleluya haleluya, Tuhan yang baik. Oh sikirata karaba sikirata karaba sikiralaya raba sikiralaya rabaya. Oh rabata karaba sikiralaya rabaya rabaya. Bersama-sama angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus. Sungguh Kau Tuhan yang mulia, sungguh Kau Tuhan Bapa yang baik, sungguh Kau Tuhan yang mulia. Irabasikira layaramo, iralanamo, irabasikira layaramasye, iralayaramasikira takarabasikira takarabasikira boyaramo, iratakabasikira takarabasikira layarabasikira takarabasikira layaramo, iratakadabasikira takarabalayarabayarabayarabasikira layaramayarabasikira layarabayarabababababababasikira ya, iratakanamasiki ramayaramasikira takanamasiki takarabayaramo. Terus sembah Tuhan, terus sembah Dia, sikira layarabayaramasye, iramona namase, iratakanamase denamo, iralayaramasye danamo. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau sangat baik Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Irabatakarabasigira layarabayarabayarabasikira takadabasikira takanamasikira bolatakanamasikira takarabasikira takarabasikira takarabalayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabasikira layarabayarabayarabayara boratakanamasiki takarabasikira layarabasikira balayarabasikira layarabayarabayarabayarabayarabayarabayarabayara boratakarabasikira layarabayarabayarabayarabasikira layarabasikira layara. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Shikara layarabayara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Takkan
bersorak bagi Dia. Engkau yang terima mujizat malam hari ini, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan karena kami percaya Engkau dahsyat selama-lamanya, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau ajaib selama-lamanya, Engkau ajaib Tuhan. We welcome you Holy Spirit. We welcome you. We welcome you Tuhan. Engkau Tuhan dalam hati kami. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau bukan hanya master, Engkau bukan hanya penguasa, tetapi Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Mari angkat tangan saudara, tengadahkan wajahmu. Engkau bukan pecundang, Engkau pemenang, Engkau lebih daripada pemenang. Engkau bukan orang-orang yang kalah, Engkau orang-orang yang menang. Engkau dicintai, Engkau dikasihi, Engkau diberkati oleh Tuhan. Angkat wajahmu, angkat tanganmu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi kami membuka mata kami melihat ada anugerah yang baru buat kami. Ada kesetiaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan lagi. Dan kami bersyukur buat hari-hari kami. Engkau memelihara kami dari hari ke hari. Selalu ada kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami dengan firman-Mu. Kami bersuka cita menerima firman-Mu. Kami diberkati dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Ya. Saya ingin menyampaikan satu tema tentang tangan yang diberkati. Saudara bisa buka tangan saudara? Buka tangan saudara, lihat tanganmu. Itu tangan yang diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang berkata, lihat tangannya pastor, di tangannya itu ada hurufnya M. M itu artinya katanya mereka, M itu artinya mati katanya. Oh ada huruf M-nya adanya, katanya mati gitu saudara. Tapi saudara bisa buka, lihat tangan saudara, ada M. Ada Mesias di situ. Ada Juru Selamat di situ. Ada Kristus di situ, ada Tuhan di situ. Ayo yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tangan kita ini diberkati. Saya mau cerita tentang seorang raja. Raja ini hidup, dia memerintah di daerah Frigia. Dia ada, dan raja ini bertemu dengan seorang dewa Yunani. Kemudian dia itu punya satu permintaan. Dewa ini berkata, kalau kamu minta sesuatu dipikir, benar-benar dipikir. Namanya raja, dia sudah punya kekuasaan, dia punya tahta, dia punya kuasa, dia punya semuanya. Tetapi dia ini minta sama dewa ini satu permintaan. Sudah dikatakan oleh dewa ini, pikirkan baik-baik permintaanmu. Lalu kemudian raja ini berkata, saya minta semua yang saya pegang itu jadi emas. Kalau saudara gamers ya, suka main game online, di situ ada Dota, Defense of the Ancients. Pertahanan dari orang-orang dulu, anak-anak muda suka main ini. Dota 1, Dota 2. Nah di situ ada satu barang namanya Hand of Midas, Golden Touch. Jadi ngumpulkan uang dulu di game online itu supaya bisa dapat Hand of Midas ini, tangan ini. Nah kalau dia sudah punya tangan ini, dia bisa mengumpulkan lebih banyak lagi emas. Karena dia bisa bunuh musuh-musuhnya, musuh yang dipukul sampai kalah itu kemudian berubah jadi kepingan-kepingan emas. Dan dengan kepingan emas yang dikumpulkan, dia bisa beli barang-barang yang lain. Jadi dia bisa menang. Itu game online, Dota. Nah itu diambil dari cerita ini, Raja Midas. Dia minta sama dewa ini, aku minta semua yang aku pegang itu jadi emas. Dan dia berpikir bahwa apa yang dia minta itu seperti mimpi gitu, enggak mungkin. Nah besok harinya dia mulai
coba-coba untuk pegang. Jadi yang dipegang itu dia ketemu sama pohon, dia ketemu sama tanaman-tanaman, dipegang, kemudian berubah jadi emas. Jadi yang disentuh sama Midas ini berubah jadi emas. Dia pegang batu, disentuh jadi emas. Semua yang disentuh itu jadi emas. Lalu kemudian lapar dia, karena dia sudah keliling-keliling pegang sana pegang sini jadi emas, dia lapar pulang ke rumah, dia pegang piringnya jadi emas. Dia pegang makanannya jadi emas. Nggak bisa makan, saudara. Nggak bisa makan. Lalu kemudian, saudara, karena semuanya dipegang jadi emas. Dia punya satu anak perempuan cantik sekali, dan anaknya ini marah sama papanya. Dia bilang apa? Semua yang dipegang jadi emas. Tanaman kesukaanku jadi emas. Tempat-tempat yang aku sukai semuanya berubah jadi emas. Enggak cantik lagi, enggak menarik lagi, semuanya berubah jadi emas gara-gara raja ini. Anaknya ini ngamuk, marah, jengkel. Raja sebagai bapak dia kepingin menghibur anaknya. Dia deketi anaknya yang lagi ngambek, kemudian apa? Yang dilakukan oleh raja ini tanpa sadar, dia pegang anaknya. Anaknya berubah jadi emas. Ini cerita tentang, sama seperti game online itu cerita tentang bagaimana menguasai, bagaimana mengalahkan, bagaimana bisa menang, bagaimana bisa mendapatkan emas sebanyak-banyaknya. Raja Midas ini juga dalam bahasa Perancisnya itu kemaruk, serokoh. Gitu. Dia sudah punya semuanya, tetapi dia minta sama dewa ini supaya ketika dia sentuh semuanya itu jadi emas. Dan akibatnya semuanya jadi hancur dan dia sedih. Firman Tuhan berkata, berkat Yahweh yang menjadikan kaya. Dan dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Yang setuju katakan amin. Beritahu kanan kiri saudara, kalau diberkati kamu enggak jadi susah. Amin. 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 Kalau saudara semakin diberkati enggak jadi susah, semakin bersuka cita. Setuju katakan amin. Beritahu sama sebelahnya lagi yang lain. Katakan kalau kamu diberkati, kamu enggak jadi susah. Ayo kita baca satu ayat. Di dalam Ulangan 28 ayat 8, Yahweh akan memerintahkan berkat bagimu ke dalam lumbungmu dan ke segala usahamu. Dan dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Yahweh akan memerintahkan berkat. Kalau dia Tuhan yang punya berkat, kemudian dia perintahkan berkat kepada saudara, pertanyaannya gini, berkat itu sampai tidak dalam hidup saudara? Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat itu kepada saudara, berkat itu sampai enggak dalam hidup saudara? Pasti sampai, pasti datang, pasti akan terwujud dalam kehidupan saudara, karena dia yang memerintahkan berkat itu. Dan ayat ini dikatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Yahweh will command the blessing on you in your barns and in all that you put your hand to. Dalam segala hal yang kita lakukan, yang Anda lakukan, kita lakukan, He will bless you in the land which Yahweh your God gives you. Jadi dia bukan cuma memerintahkan berkat, tetapi apa yang dikerjakan, yang ditaruh di tangan kita, itu diberkati sama Tuhan. Bahkan di the land, di tanah, di tempat, di negeri, di tempat kita berada, kita diberkati di situ. Katakan amin. Katakan amin. Saya belum dengar suaranya, katakan amin. Seringkali saudara kita dengar kalimat ini, kalau kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Ada satu quotes yang berkata begini, when I wanted to give up, God told me to get up. Waktu kita ingin untuk kita berhenti, kemudian kita menyerah, tetapi Tuhan berkata kepada kita, bangun, bangkit lagi. Karena apa saudara? Ada tangan Tuhan yang memegang kita. Biasanya komando itu di tangan. Jenderal, pemimpin itu selalu pegang tongkat di tangan. Jadi tangan itu bicara tentang
kekuasaan, tangan itu bicara tentang otoritas, tangan itu bicara tentang sesuatu yang powerful. Ketika Musa angkat tangan, laut itu terbelah. Ketika Yosua berperang, Musa, Harun dan Hur mengangkat tangan di atas gunung. Dan mereka menang. Tapi begitu Musa capek tangannya turun, mereka kalah. Tangan itu bicara tentang otoritas, tentang kekuasaan. Jadi betapa hebatnya hidup saudara dan saya karena dipegang sama tangan yang berkuasa. Betapa dahsyatnya hidup kita karena kita ditopang sama tangan Tuhan yang hebat. Saya banyak membaca ayat-ayat tentang tangan Tuhan. Bicara tentang tangan Tuhan itu bicara tentang tangan yang perkasa, tangan yang melakukan kedahsyatan-kedahsyatan. Waktu Yesus sebelum terangkat ke surga, pergi ke sebuah bukit bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus mengangkat tangan. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengangkat tangan? Dia memberkati murid-muridnya. Sesuatu yang powerful ketika Tuhan mengangkat tangan. Jadi ketika kita nggak bisa apa-apa, kita angkat tangan. Sesuatu yang powerful sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia turun tangan, dia pegang tangan kita. Dia raih. Ada satu pujian yang lama dikatakan, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Seberapapun keadaan kita di bawah, tangan Tuhan masih sangat sanggup untuk menjangkau kita. Dan membawa kita naik ke atas. Waktu kita putus asa, Tuhan bilang bangun, bangkit. Ada tangan Tuhan yang perkasa. Baca ayat ini, Mazmur 118 ayat 15 sampai 16 berkata ini. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang telah melakukan apa? Keperkasaan. Katakan bersama-sama, keperkasaan. 1, 2, 3. Tangan kanan Yahweh yang telah melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan. Tangan kanan Yahweh yang telah melakukan keperkasaan. Ini tangan yang powerful yang menopang kita, yang membuat kaki kita itu bisa melangkah dengan kuat dan tetap kuat sepanjang kehidupan kita. Karena ada tangan Tuhan. Tangan yang menopang, tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang diberkati adalah yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara. Tangan yang terangkat ke atas. Ayo kita angkat tangan kita sama Tuhan. Dua-dua kita angkat tangan kita. Siapa yang setuju dengan saya? Kita ini banyak gak bisanya. Siapa yang setuju? Angkat tangan tinggi. Angkat tangan ini artinya kita menyerah sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Aku serahkan ketakutanku. Banyak yang kita gak bisa. Angkat tangan saudara. Tangan keperkasaan Tuhan akan menjangkau kita, akan memberkati kita, akan menolong kita, akan menguatkan kita. Banyak yang kita nggak bisa, tapi banyak yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tangan yang diberkati yang pertama adalah tangan yang terangkat sama Tuhan. Kalau kita belajar tentang pujian penyembahan, tangan yang diberkati, tangan yang terangkat itu tangan yang disebut dengan todah. Todah itu begini tangannya, saudara. Artinya apa? Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tangan yang terangkat, tangan yang bersyukur sama Tuhan. Tangan yang berterima kasih sama Tuhan. Apa yang kita nggak bisa, angkat sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Murid-murid nggak bisa memberi makan 5.000 orang. Anak kecil serahkan ransum makanannya, apa yang dia punya, 5 roti 2 ikan diserahkan di tangan Yesus, diangkat kepada Bapa. Diucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus mengangkat tangan dan diberkati oleh Tuhan. Tangan yang diangkat membuat kita bisa mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dari Daud, Mazmur 28, dia berkata, aku akan berseru kepadamu, ya Yahweh gunung batuku, janganlah diam terhadap aku. Karena jika engkau berdiam diri terhadapku, maka aku akan menjadi sama seperti mereka yang turun ke dalam lubang, ke dalam maut, ke dalam kematian. Dengarlah suara permohonan dalam seruanku kepadamu ketika aku mengangkat tanganku ke tempat maha kudusmu. Jadi orang yang mengangkat tangan itu orang yang berseru. Bukan cuma menyerah sama Tuhan. Bukan cuma berserah sama Tuhan. Bukan hanya bersyukur sama Tuhan. Tangan yang diberkati adalah tangan yang terangkat untuk apa? Berseru sama Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita pulang ke rumah setelah kita ibadah, selalu kita imam, pastor yang ada di depan selalu berkata, mari kita angkat tangan kita sama Tuhan. Karena apa? Sepanjang minggu itu banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Senin sampai Sabtu, untuk kita bertemu lagi hari Minggu, banyak hal-hal yang mungkin sulit buat kita. Tapi waktu kita pulang dengan berkat Tuhan, kita diberikan kekuatan hari Senin, kita diberikan kekuatan hari Selasa, kita diberikan kekuatan sepanjang minggu ini dengan kekuatan Tuhan, dengan keperkasaan tangan Tuhan. Dan Tuhan buat dari yang tidak mungkin jadi mungkin, dari yang gak bisa jadi bisa. Tangan yang diberkati adalah tangan yang terangkat. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 8 berkata begini, oleh karena itu aku menghendaki agar semua pria dimanapun juga berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi tangan yang diberkati adalah tangan yang diangkat untuk apa? Berdoa sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Diangkat tanpa marah, tanpa perselisihan. Enggak gontok-gontokan, enggak kecewa, enggak ngambek. Angkat tangan sama Tuhan. Tangan yang diberkati, yang kedua adalah tangan yang tekun bekerja. Katakan bersama-sama tekun bekerja. 1, 2, 3. Kata bekerja itu dari akar kata abad. Dari abad ini kemudian muncul kata abodah, ibadah. Serve, to serve, worship. Jadi orang yang bekerja itu orang yang menyembah Tuhan. Jadi waktu kita bekerja, kita itu sedang menyembah Tuhan. Bekerjalah dengan tekun, menyembahlah dengan tekun. Katakan amin. Bekerjalah dengan semangat, menyembahlah dengan semangat. Karena akar katanya sama. Dari kata yang sama. Abodah, to work, bekerja. Bagaimana kita melakukan sesuatu sama akar katanya dengan apa? Menyembah. Orang yang menyembah, orang yang melayani Tuhan itu dapat 3 hal ini. Saudara ingat baik-baik ya. Orang yang bekerja itu mendapatkan 3 hal ini. Orang yang melayani, orang yang how to serve, orang yang worship God itu ada 3 hal ini dia dapat dari Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kepada dia itu mandat. Tanggung jawab. Yang kedua, Tuhan memberikan kepadanya itu power, kuasa. Dan Tuhan memberikan kepadanya itu otoritas. Kenapa Tuhan mengajar dalam Bible? Banyak sekali dikatakan Ishak menabur. Ishak itu kerja. Dia nabur di mana? Di tanah yang kering. Dia nabur, dia kerja. Elisa waktu dipanggil Elia, diurapi sama Elia. Saudara, dia membajak tanah itu bukan dengan 1 lembu. Tapi dia membajak bukan juga dengan 2 lembu. Tapi dia membajak dengan berapa? 12 pasang lembu. Karena masa kering tanahnya jadi atos, jadi keras. Dan Elisa kerja dengan lembu, kerja. Kemudian dipanggil untuk melayani Tuhan dan diurapi sama Tuhan. Tangan yang diberkati itu bukan hanya tangan yang terangkat berdoa mengandalkan Tuhan. Tapi tangan yang bekerja. Amsal 10 ayat yang keempat, baca sama-sama ayat ini dengan suara keras, 1, 2, 3. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin. Tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Angkat tangan saudara. Tumpangkan dengan tangan kanan saudara, katakan begini. Tangan orang rajin diberkati sama Tuhan. Katakan amin. Saudara katakan kepada tangan, sudah buka tangan, sudah katakan ini tangannya orang rajin. Diberkati sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus gitu. Terus lanjut dikatakan apa? Amsal 22 ayat 29. Tidakkah engkau melihat orang yang rajin dalam pekerjaannya? Orang yang rajin, orang yang tekun bekerja, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak dikenal. Dia akan berdiri di hadapan orang-orang yang termasyur. Orang-orang hebat dia berdiri. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang famous. Kenapa? Karena dia rajin. Setuju katakan amin.
Toleh kanan kiri saudara, katakan rajin ya tahun ini, rajin. Rajin doa malam, rajin melayani, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin bekerja. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, tangan yang diberkati itu adalah tangan yang apa? Terulur ke bawah. Bukan cuma naik ke atas, andalkan Tuhan, berdoa boleh. Bukan cuma bekerja, cari makan, boleh. Tetapi tangan yang diberkati yang ketiga itu juga adalah tentang tangan yang terulur ke bawah. Di Bible berkata ada lintah punya 2 anak. 2 anaknya lintah itu namanya untukku dan untukku. Yang lain gak kebagian. Semuanya buat aku, semuanya untukku, semuanya. Egonya ini tingkat dewa. Semuanya buat aku, semua buat aku. Tangan yang diberkati itu tangan yang terulur. Yesus itu Tuhan. Dia turun ke bumi. Dia ulurkan tangannya sama orang buta. Orang yang buta itu melek. Dia ulurkan tangannya sama orang kusta itu tahir. Dia ulurkan tangannya sama semua orang yang dia jumpai. Dan orang-orang itu alami pemulihan, alami keselamatan. Karena apa? Dia ulurkan tangannya kepada mereka. Sulit memang saudara. Kalau itu sudah masuk dalam kategori punyaku, angel, wes angel saudara. Angel untuk kalau orang lain ambil punya kita itu susah. Tetapi kalau kita berpikir ini punya Tuhan, maka ketika ada orang yang membutuhkan itu akan jadi berkat. Makanya kenapa Yesus berkata, kalau orang itu minta bajumu, kasihkan jubahmu. Kalau orang itu ngajak kamu jalan untuk 1 mil, jalanlah 2 mil bersama dengan mereka. Untuk orang lain ulurkan tangan kita. Setuju katakan amin. Amsal 19 ayat 17, barang siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, ia memiutangi Yahweh yang akan membayar kembali kepadanya. Dalam bahasa sehari-hari berkata begini saudara, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Menolong orang miskin itu sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti, gak tahu kapan ya, nanti firman Tuhan berkata, Tuhan juga yang akan membalasnya. Saya ini banyak berdoa, suka berdoa, dan saya suka lupa apa yang saya doakan. Wakeh saudara, permintaannya sama Tuhan. Saya doanya banyak. Saya seringkali lupa dengan doa-doa saya. Tapi Tuhan gak pernah lupa untuk menjawab setiap doa-doa saya. Dan itu detail, dan itu tepat, dan itu gak pernah terlambat. Saya sudah lupa kalau itu pernah saya doakan. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Yang terakhir saya mau sampaikan ini. Lihat tangan saudara. Itu tangan yang diberkati sama Tuhan. Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Berkatnya Tuhan itu brol-brolan dan banyak sekali. Saya ingin saudara sadar, memahami bahwa hidup saudara adalah hidup yang diberkati sama Tuhan. Seumur hidup kita itu kita diberkati sama Tuhan. Hari-hari kita adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan janji sama Abram, janji itu bukan hanya berhenti di Abram. Tapi janji itu sampai kepada Ishak, Israel dan keturunannya dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Jadi kalau Tuhan janji sama saudara, enggak akan berhenti sampai di saudara. Akan diteruskan kepada anak, cucu, keturunan saudara. Terus dari generasi ke generasi. Janji itu akan digenapi dan dahsyat. Tangan yang diberkati adalah tangan yang terangkat ke atas. Berserah, berdoa, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tangan yang diberkati adalah tangan yang tekun bekerja. Tahun perolehan besar, kita akan memperoleh banyak hal yang hebat tahun ini. Tekun bekerja, Tuhan berkati itu. Tangan yang diberkati adalah tangan yang terulur ke bawah kepada orang. Saya mau cerita, tutup dengan ini. Ada seseorang yang diberkati Tuhan dan mengalami 3 hal ini. Orangnya ada di sini malam hari ini. Orang di Malang. Saya bertemu dengan beliau, kemudian beliau cerita, saksi tentang 3 hal ini kepada saya. Sudah ingat waktu masa pandemi kemarin. Semuanya tutup, semuanya lockdown,
Semuanya ya resah dengan masa itu. Bingung, saudara, apa yang harus dikerjakan, saudara. Semuanya membingungkan pada waktu itu. Tetapi orang ini, dia angkat tangan sama Tuhan. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tangannya terangkat sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia angkat tangannya sama Tuhan. Dan Tuhan nuntun dia. Dia baca Bible, Tuhan tuntun dia. Saudara. Pada masa pandemi, sekitar bulan 10, saudara, Tuhan tuntun dia untuk apa? Dia buka usaha. Buka usaha yang namanya car wash, cuci mobil. Di Malang. Beliau cerita kepada saya, dimulai dengan 5 orang. Tetapi dia angkat tangan sama Tuhan. Dan kesaksian itu berkata, GPL katanya. Gak pakai lama. Karena Tuhan mau dia mengerjakan itu. Sama Tuhan diberkati GPL. Dari 5 orang pegawai, sekarang itu sudah hampir 60 orang pegawai. Waktu itu 1 hari itu cuma 5 mobil. Puji Tuhan bisa sampai 8 kadang-kadang, gak sering. Ya mungkin gak setiap hari 5 mobil. Bulan Oktober dia mulai. Dan sekarang dicerita, beberapa waktu yang lalu cerita dengan saya. Sekarang Pastor, 1 hari itu bisa 150 sampai 200 mobil yang dicuci. Setiap hari. Dimulai dengan apa? Angkat tangan. Dikerjakan dengan ketekunan. Aku disertai Tuhan, aku diberkati Tuhan. Tangan orang rajin diberkati sama Tuhan. Tuhan perintahkan berkat dan Tuhan mau kita melakukan itu. Dan kemudian apa? Saya tanya, tanganmu turun ke bawah enggak? Memberkati orang enggak? Terulur sama orang-orang yang membutuhkan. Dia berkata begini, sejak saya muda, Pastor, saya memperhatikan orang-orang di bawah. Kalau dia punya sesuatu, dia bagi. Kalau dia enggak punya, dia kasih tenaganya. Kalau dia punya lebih, dia kasih mobil. Meskipun enggak bagus, dia kasih mobil. Dia berkati orang-orang sejak muda. Dia lakukan firman Tuhan. Dia hidup dengan firman Tuhan. Dia percaya firman Tuhan. Dia angkat tangan. Dia diberkati sama Tuhan. Hidupnya sudah diberkati sama Tuhan. Dia tekun bekerja. Dia diberkati sama Tuhan. Dan dia ulurkan tangannya buat banyak orang. Dia diberkati sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon berkata begini, kalau kita memperhatikan orang-orang kecil, kita bagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak akan pernah jadi miskin. Diberkati orang yang memberi, diberkati orang yang menabur, semakin berlimpah-limpah, semakin berkelimpahan. Katakan amin. Buka tangan saudara. Ini tangan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya tahun 2023 ini sudah tahun great achievement buat hidup saudara. Siapa yang percaya itu angkat tangan saudara. Kita akan memperoleh. Kalau kita begini saudara, kita tidak memperoleh apa-apa. Kita akan memperoleh dengan apa? Dengan tangan kita. Kita akan memperoleh. Kita akan mengambil, kita akan menuai, kita akan mengambil, kita akan memelihara, kita akan mendapatkan dengan tangan yang diberkati sama Tuhan. Saudara percaya itu? Ayo kita berdiri sama-sama. Angkat tangan saudara. Saya tahu saudara banyak hal yang kita nggak ngerti, banyak hal yang membingungkan kita, banyak hal yang menakutkan kita. Saatnya saudara angkat tangan. Menyembah Tuhan. Berdoa, berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan saudara lihat kanan kiri saudara. Masing-masing saudara dengan Tuhan. Syirabakaraya, Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Ya Allah, masyarakat.
kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita angkat tangan, kita katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saudara sendiri katakan, perhatikan. Dia beri makan. Oh, mari kita angkat kedua tangan. Sama-sama katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Malam hari ini kami mau berdoa buat setiap saudara. Adakah dari antara saudara yang saat ini butuh ditumpang tangan? Mari langkahkan kakimu maju ke depan. Ada kuasa dalam penumpangan tangan. Saat engkau alami deadlock, sepertinya jalan buntu, percaya ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja pada malam hari ini. Saudara yang tidak perlu didoakan boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Saat kau perlu Tuhan. Saudara yang di depan katakan, saudara yang di depan lebih kuat lagi, katakan, Yesus. Sekali lagi katakan, saatku perlu.
di depan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini aku datang dengan iman. Aku percaya setiap persoalanku biasa, tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya ada jalan keluar, ada tangan yang berkuasa menolong hidupku. Malam hari ini aku terima mujizat, aku terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tanganmu, berkata-kata dalam bahasa roh. Para homemaster boleh tumpangkan tanganmu kepada jemaatnya. Perlu doakan. Yang lain jangan nonton saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan kasih terima mujizat, terima mujizat. tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara. Saudara sendiri naikkan hujan ini. Amin. Saudara nyanyi. Ya. Oh,
Malam hari ini Kau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlangsung. Menghadapi hari esok kami tidak takut. Sebab ada tangan kuat yang selalu menjaga hidup kami. Dan kami percaya kami dituntun, kami diberkati. Dan Engkau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan, malam hari ini yang sakit Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau sanggup memberkati. Keluarga yang hancur sanggup dipulihkan. Di dalam nama Yesus, di atas segala nama yaitu nama Yesus, kami percaya keajaiban-Mu terjadi malam hari ini dalam nama Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali mengucapkan kasih Tuhan. Dan tiba saja kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali sama-sama kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, bahkan pengurapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau menguatkan setiap kami, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau boleh berjalan bersama-Mu, Kau boleh diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, dan sementara kami umat-Mu ingin memberikan persembahan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Kau boleh memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Bersamamu tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau rindukan kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, bahkan hidupku. Bahkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Pada saat kita sama-sama bangkit berdiri pada pagi. Mari kita pujikan dengan sukacita. Kemudian mari cepat dikatakan berjalan. Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar, amin. tak akan ku gentar. Sebab kami percaya Tuhan, Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. yang percaya katakan semuanya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sakit tahu Kau bersama. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. mari yang percaya berikan tepuk tanganmu bagi Yesus Tuhan. Come on. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Amin. Mari dengan lebih sungguh lagi kita kedua tanganmu katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Amin. akan
diberkati malam hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat terkasih, jangan lupa hari Minggu adalah ibadah Imlek. 3 kali ibadah akan dilayani oleh Pastor Billy dan Pastor Natalia. Yang berikutnya terima kasih untuk jemaat yang sudah berpartisipasi untuk perjamuan kasih setiap doa malam setiap Rabu. Jemaat juga bisa rindu, bisa di WA di nomor 0878 597 2000 atau bisa transfer ke rekening gereja. Baik, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya saat tangan kami terangkat, Engkau memberkati kami Tuhan. Jemaat Tuhan pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh dalam anugerahnya Yeshua HaMasiah, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau, memulihkan engkau. Tahu, percaya tahun-tahun ini adalah tahun pencapaian yang luar biasa. Engkau dipulihkan ekonomimu, kesehatanmu dipulihkan di dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.